Oke, kembali lagi dalam marketing saya dalam 3 menit. Wah, ini luar biasa ini. Biasanya kalau saya bikin video marketing saya dalam 3 menit itu saya pasti ngundang-ngundang praktisi, terus kemudian pelatih, terus kemudian siapa saja yang berprestasi di dalam marketing band. Nah, kali ini luar biasa karena saya nggak ngundang seseorang, tapi saya ngundang satu tim. Wah, ini luar biasa ini. Namanya adalah Genta Buana Drumline. Wey, halo teman-teman, adik-adik. Waduh, keren-keren semua nih ya. Di sini ada yang rambutnya berantakan, ada yang di dalam mobil tuh, pada pasti lihat semua tuh. Ada yang kayaknya habis penampilan ya semuanya di sini ya, Mas. Luar biasa. Oke, say hi dulu ya buat Genta Buana Drumline. Nah, Genta Buana Drumline sendiri cukup banyak prestasi yang saya tahu gitu ya, karena baru-baru ini kan saya juga terlibat di Piala Raja, terus mereka juara di sana, juara 1 lagi untuk Drumline Battle-nya. Terus kemudian ikut perlombaan lagi setelah itu di Indonesia Drum Corps Championship. Nah, saya mau tanya-tanya setelahnya gitu ya. Luar biasa. Terus kemudian Genta Buana Drumline sendiri ternyata ini adalah klub ya. Klub dari perseorangan, maksudnya ini bukan di bawahnya salah satu institusi pemerintah, tapi ternyata klub. Nah, ini yang luar biasa menarik. Oke, saya ingin panggilkan dulu manajernya. Mana nih Mbak Wiwi? Halo Mbak Wiwi, saya spotlight dulu ya. Halo semuanya. Halo Mbak Wiwi, wah luar biasa nih Mbak Wiwi. Genta Buana Drumline ya, di Piala Raja juara. Nah, di IDCC kemarin juga berprestasi. Kalau nggak salah peringkat 3 ya, kalau nggak salah ya? Ya, betul, juara 3 Mas. Ngalahin siapa? Ngalahin alumni saya tuh, Pupuk Kaltim. Iya, betul, udah shock banget. Waduh, kita udah panik juga sih. Aduh, tapi ya udah, anak-anak percaya diri aja. Ya mereka mengikuti kata pelatihnya, enjoy aja, main sebaik-baiknya, usahakan yang terbaik. Ya, alhamdulillah juara 3. Tuh lihat tuh, 4 jempol. Kalau di saya 4 jempol bawah, kaki bawah saya juga dapat tuh. Soalnya saya cuma lihatnya di apa status di media sosial, karena kan video mungkin dari teman-teman upload, cuman suara nggak terlalu jelas ya. Karena kalau misal pakai Instagram gitu nggak terlalu jelas. Tapi saya lihat, wah ini keren banget, wah juara lagi gitu. Dan yang jadi juri di tempat saya melakukan juri kemarin juga kaget karena semua rata-rata dari MBPKT. Tapi saya lihat, wah ini memang luar biasa. Patut ampun. Terima kasih Mas. Selamat. Luar biasa. Nah Mbak Wiwi, di balik kesuksesan dari Genta Buana Drumline, ini ceritanya gimana sih kok bisa terbentuk? Padahal ini bukan dari sekolah juga, maksudnya dari klub. Itu gimana tuh awalnya? Ya, jadi ini sebenarnya cita-cita dari anak-anak. Jadi kami tuh karena bukan dari sekolah yang sama, tapi kemudian cita-citanya sama. Jadi kita coba bentuk satu klub independen gitu ya, yang memang fokus bahwa kita mau naikin skill. Jadi bukan cuman yang begitu-begitu aja gitu ya, tapi kita mau one step ahead, kita mau menaikkan tingkat rasa percaya diri kita mau ketemu teman-teman yang udah besar gitu ya namanya ya. Kalau kami kemudian bukan kami tidak mau bergabung di sekolah, karena tidak semua sekolah yang ada di Jakarta itu punya marching band gitu ya. Sementara passionnya anak-anak itu di situ gitu ya, main drumline, main perkusi begitu ya. Jadi cita-cita ini kemudian kita tuangkan sama-sama dengan orang tua, mengedepankan komitmen gitu ya, bahwa kita semua ini tahu bahwa ini independen, bahwa ini juga bukan olahraga yang murah begitu ya. Jadi ya betul. Jadi harus kita akan put so much effort di sini gitu, termasuk bagaimana kalau kita harus ikut kompetisi gitu. Dan alhamdulillah semua orang tua juga komitmennya sama, walaupun ada rintangan, tapi ya alhamdulillah ya. Jadi walaupun tantangan kami terbesar sampai saat ini adalah tempat begitu ya, tapi tidak ada yang tidak mungkin, dan semua insya Allah ada jalannya. Jadi alhamdulillah ya, walaupun kita ada nomadennya, kadang-kadang ada yang lagi adopsi ya, kita latihan gitu. Ya tantangan berikutnya alat ya betul, tapi kita kemudian juga bisa cari jalan keluarnya. Begitu sih Mas, jadi tantangannya banyak. Sekarang tantangannya adalah regenerasi gitu. Wah luar biasa ya. Ini kan soalnya ternyata dari banyak anak-anak dari banyak sekolah gitu. Betul, biasanya sulit ya, karena ada banyak terus kemudian jadi satu. Ini kira-kira kalau misal di apa ya, dibuka gitu, ada berapa sekolah nih yang terlibat maksudnya di dalam situ anak-anaknya? Perkiraan aja. Dari lebih dari 10 sekolah sih Mas. Oh oke. 10 sekolah, dan kami bahkan dari tingkat SD sampai kuliah.
ada juga yang kerja masih mau join, itu juga ada. Jadi kami pada dasarnya ya karena independen dan karena klub dan kami juga mainnya di open, ya kami punya kebebasan untuk melakukan kepada siapa kita mau berhadapan begitu ya. Oke. Kita dari sampai kuliah bahkan sampai ada yang kerja. Oh, sampai ada yang kerja juga. Oh, luar biasa nih. Terus satu lagi pertanyaannya. Ini kan drumline gitu ya. Terus saya lihat ada banyak sekali prestasinya gitu. Ada kepikiran nggak mau bentuk jadi marching band? Oh iya, kita blueprintnya ke arah sana. Jadi kita karena waktu itu kita mulai tuh sedikit banget Mas. Jadi waktu itu kita juga berdiri pada saat pandemik gitu ya. Jadi during pandemik itu kita cuma berapa orang yang join karena memang saya juga menghargai karena sedang pandemik gitu. Jadi kita nggak mau terima banyak-banyak. Ya kita cuma klub yang kecil. Jadi sedikit tambah dan kita ada cita-cita forecast di tahun depan itu paling tidak maju ke percussion, jadi ada pitch-nya gitu ya. Kami juga udah mulai di percussion, kami akan maju lebih jauh lagi. Ada forecast ke sana, tapi ya seperti yang kita tahu bahwa kendalanya itu ada di tempat dan peralatan gitu ya, dan kemudian juga human resources gitu ya, sumber daya manusianya. Tapi kita optimis tahun depan kita bisa moving forward, another option kita bisa ke percussion. Oke, luar biasa. Ini biayanya nggak sedikit sih. Mau bikin marching band, bikin drum band aja gede gitu. Mau bikin marching band lebih ini. Oke, tetap semangat deh Mbak Wiwi. Semoga cita-citanya akan tercapai untuk jadi satu marching band gitu ya. Luar biasa. Nah, tadi saya dengar juga ternyata ada yang dari muda banget, kecil banget, sampai yang ada udah kerja. Nah, saya mau tanya nih. Siapa tadi tuh? Siapa yang paling kecil? Ayo. Saya mau nanya nih. Mana Rehan tadi ya? Kita lagi yang Rehana. Nah, Rehana ya. Ini saya spotlight dulu deh. Spotlight. Ada lagi nggak saya bisa spotlight lagi? Yang SMP siapa lagi yang muda? Yang paling kecil? Farhan. Mana ya Farhan ya? Coba deh. Kecil. Dimulai angkat tangan aja itu. Saya juga bisa kecil. Mana? Farhan mana tadi ya? Oh, ini dia Farhan ya. Oke, saya spotlight. Oke, nah ini dia. Luar biasa. Mau tanya dulu, Rehana. Rehana kelas berapa sekarang? Saya kelas 7 SMP. Kelas 7 SMP, berarti kelas zaman saya itu kelas 1 ya? Ya. Main apa di Rehana? Saya main simbal. Oh, main simbal ya? Oke. Yeah. Jalan aja kemarin juga ikutan main ya? Iya, saya ikut main. Terus satu lagi, Farhan. Farhan main apa Farhan? Oh, ini mah. Main flaps. Flaps. Oke, flaps ini istilah baru sih sebenarnya. Nggak banyak yang tahu flaps itu. Nanti saya tanya pelatihnya, flaps itu apa gitu ya? Biar sama-sama jelas. Karena teman-teman kemarin juga akan ada nanya. Ada alat namanya flaps. Apa sih flaps gitu? Saya mau menjelaskan, tapi nanti lebih bagus pelatihnya yang akan jelaskan. Flaps itu apa? Oke, udah berapa lama latihan Rehana sama Farhan? Rehana dulu deh. Saya. Sampai bisa. Saya udah dari kelas 1 join marching band. Oh, berarti 1 SD. Tahun ya? Hah? Kelas 1 SD? 1 SD. Luar biasa. Dulunya mainan apa? Maksudnya alatnya apa? Simbal juga? Saya berawal dari simbal sempat ke flaps, lalu ke simbal lagi. Simbal lagi? Dari band yang sama atau dari band SD ya? Dari kalau SD itu dari kelas 1 sampai kelas 5 saya masih sama band lain, tapi kalau di sini saya udah di Genta Buana dari kelas 6. Dari kelas 6 ya? Luar biasa ya. Ternyata regenerasinya hebat nih, udah dari kecil sampai sekarang. Jangan keluar ya Rehana ya. Terus ya. Oke, saya mau tanya sama Farhan. Farhan, mulai dari kapan Farhan main flapsnya? 3 tahun yang lalu sih. Oh, 3 tahun yang lalu ya? Oke. Sebelumnya pernah ikut drum band atau marching band atau gimana gitu? Pernah. Nah, Farhan, jangan goyang-goyang, saya pusing juga ngeliat handphonenya goyang-goyang. Gak mau kelihatan mukanya ya? Oke, nggak apa-apa, nanti saya edit, saya kasih stiker deh supaya nggak kelihatan. Jangan dong. Oke, Farhan, dari apa? Dari SD mulainya? Dari SD. Dulunya main apa kalau SD?
Simbal. Timbal ya? Oke. Iya. Nah, sekarang saya mau tanya buat keduanya. Ini buat pelatih. Pelatihnya galak nggak ya? Enggak. Oh, enggak ya, enggak galak ya? Nanti Enggak. saya tanya yang lain beneran ya. Enggak galak-galak ya, lempar-lemparan stick gitu kalau bisa salah. Enggak ya? Oke. Ya udah kalau gitu, ini tadi ada Raihana dengan Farhan. Nah, sekarang saya mau beralih nih. Tadi yang paling muda, sekarang yang paling tuir. Siapa nih? Ayo angkat tangan atau bisa dikasih tahu mana nih yang yang paling senior ininya, pemainnya yang sudah kuliah atau yang udah kerja? Mana dia? Ayo dong. Ngaku. Atau saya tunjuk nih. Raffi atau entah mana? Iya, Siapa? yang kuliah lagi pada ada kelas Oh gitu. Kelas di mana? di kampusnya. Oh gitu ya. Terus ada lagi nggak yang lebih muda lagi dikit dari yang paling tua? Siapa yang di sini? Nggak ada. Oh semuanya mengaku muda ya. Abian mana? Abian Fikar. Ada di sini Adian Fikar. Oh ini nih Abian. Oke, saya spotlight. Oke, Abian. Halo Abian. Suaranya di unmute dulu. Maksudnya kamu unmute. Ini ya bener ya, Abian Zahren ya? Benarkah? Di unmute Daren Abian. Abian, di unmute. Halo Mas, sehat? Halo. Ya, Oh, halo. oke, sudah. Oke. Kedengaran nggak? Ya, kedengaran. Abian, umurnya berapa sekarang? Sekarang umurnya 17 tahun, tahun ini. 17 tahun ya. Kalau sekolahnya di mana? Di SMA 26 sekarang. SMA 26 ya. Nah, Ya. kalau Abian sendiri udah ikut, maksudnya dari Genta Buana Drumline itu udah berapa lama? Kalau dari Genta Buana sih udah dari awal ini sih terbentuk, udah masuk. Oke, berarti sebelumnya juga pernah main ya? Sebelumnya pernah main. Mm-mm. Mulai main tuh udah dari kelas 4 SD. Kelas 4 SD? Wow. Iya, sekitar kelas 4, kelas 5. Terus itu dulu waktu kelas 4 pegang alat apa? Pertama kali main simbal sih. Mm-mm. Terus dilanjut ke bass drum, sampai ke senar, terus Queen juga pernah juga. Oke. Wah, luar biasa ya. Pengalamannya lama sekali. Saya ikut marching band cuma 5 tahun ya. Habis itu udah lulus, udah kuliah. Tapi kamu masih panjang gitu. Nanti bakalan ikut terus nggak sampai lulus sekolah? Ikut terus dong ya. Insya Allah ikut terus ya, Abian ya. Malu nih di Abian nih. Ya udah deh, nggak Amin, apa-apa deh. Tan. Iya. Sip. Ikut terus ya nanti ya. Oke, nah sekarang selanjutnya. Kan tadi udah paling tua. Nah, sebelum saya tanya ke yang lain, saya mau ke pelatihnya dulu deh. Siapa sih pelatihnya nih? Sekarang ada Mas Angga. Terus siapa lagi? Panggil. Ada Kak Angga, ada Kak Fikri. Kak Angga. Mana Kak Angga, Kak Saya Fikri. panggil lagi deh. Kak Fikri. Ada nggak di sini Kak Fikri? Nah itu udah kelihatan tuh, udah. Oh ini ya, Ahmad Maulana Fikri ini ya. Oke. Wait. Add spotlight. Terus, mana teh Kak Angganya? Bentar. Saya spotlight dulu deh Kak Angganya. Kak Angga spotlight. Yes. Berdua doang ya hal ini ya? Ada yang lain tapi Malu ya? Ya udah nggak apa-apa lah. Oke, saya mau tanya dulu. Kak Angga. Kak Angga, ini gabung Siap, Mas. dari awal ya? Maksudnya melatih Genta Buana Drumline? Iya, dari awal. Dari awal itu. Nah, mau tanya, kesulitan yang paling terbesar apa sih sama anak-anak ini? Bandel-bandel kali ya? Enggak ya? Iya. Kalau bandel-bandel sih standar ya anak-anak. Cuman yang rada sulit mungkin karena gap umurnya rada jauh tuh Mas. Jadi mulai 6 sampai 10 tahun gapnya. Jadi waktu kita mulai itu ada yang SD, terus ada yang SMA akhir gitu, mau kuliah. Oh, Nah itu oke. itu gapnya rada, jadi kita nyamainnya rada susah gitu aja sih. Nyamainnya rada susah ya? Nggak latihan sebelah sini, terus yang sana lagi lari-larian gitu ya? Nah bisa itu bener gitu, nggak? begitu.
Malah ada yang berantem tiba-tiba kita lagi. Ya itu makanya kesulitan. Saya udah ngebayangin, aduh nih pasti pelatihnya udah pada stres nih ngajarin. Yang satu ngajarin sini, sana ngacir-ngacir gitu mainan. Iya itu terjadi Mas. Sama ya. Kalau panggilannya apa? Fikri ya? Iya Fikri. Fikri, ini timnya kan yang pemimpinnya Angga ya untuk jadi kepala pelatihnya. Terus kalau Fikri melatih apa? Putus suara ya. Udah kedengeran suaranya, Fikri. Halo, Fikri. Suaranya hilang. Sinyalnya. Enggak, kayaknya apa mungkin kabel itunya. Tapi kamu dengar suara saya ya? Nah, dengeran? Iya. Ya, oke. Fikri. Fikri kebagian apa? Ngelatih apa? Saya ngelatih simbal, Mas. Oh, simbal ya? Iya, simbal. Kalau simbal mah itu dengan visual dan segala macam. Saya kalau misalnya lihat drumline gitu, males ngelihat rudimennya perkusi, saya ngeliatin simbalnya. Oh, gitu. Banyak banget. Visualnya. Luar biasa keren. Soalnya nggak banyak. Thank you. Nggak banyak drumline yang masih mempertahankan simbal. Saya bilang simbal itu sebenarnya penting banget di dalam satu drumline karena kan mereka di samping dari sisi visual ya, sisi visualnya itu juga sangat mempengaruhi di satu penampilan dari drumline. Tapi luar biasa karena gabungan drumline mempertahankan simbalnya. Terus ya berkarya ya. Kalau bisa tuh simbal dilempar-lempar gitu ke sebelahnya. Oke, amin. Mantap. Semoga bisa. Sip. Nah, kita sudah diskusi sama pelatih Mas Angga, kemudian Mas Fikri gitu ya. Nah, saya sekarang mau diskusi lagi sama pemain. Mana ini pemainnya? Mudah-mudahan masih ada yang mau nih diwawancara. Oke, pemainnya sekarang satu section snare drum deh. Mana satu section snare drum muncul dong? Berani nggak? Ada Ziva, mana Ziva? Mana tuh? Ada Ziva, ada Naufal, ada Hafiz. Ziva. Oke, ada Hafiz, ada Abian ya, Abian. Terus siapa lagi nih? Ada Naufal. Mana? Ada Noval. Noval yang mana ya? Nggak ada ya Naufal ya? Hari ini nggak datang ya? Oh, tar. Tadi ada yang angkat tangan tuh. Mana tuh dia? Aping, ada Aping juga. Aping, mana? Al Arifi ya? Ada nggak sih? Oh, ini Aji Maulana Abigail benar? Itu pelatih. Oh, soalnya dia angkat tangan. Itu ada Naufal. Pada ketawa tuh di belakang. Wah. Saya Naufal. Ada Naufalnya. Oh, ada Naufal. Ada Naufalnya. Ada Naufal Agil ya, bukan? Pelatih juga? Bukan. Tam. Oh, oke. Ya udah deh, yang ada aja. Soalnya yang lain kayaknya pada malu-malu nih mau angkat tangan. Tapi sama Abian. Kalau Abian tadi ini ya. Terus saya lihat memang satu pemain, satu section kalian ada berapa orang? Snare drum? 5 ya? 5 ya? Iya, 5. Oh, oke. 5 tuh. Untuk supaya bisa padu gimana tuh? Kalian suka itu nggak nih? Nonton bareng gitu atau apa gitu? Latihan bareng. Gimana kalian? Oke. Supaya bisa barengan gitu. Biasanya kalian ngapain gitu? Ada latihan per section Mas, kalau nggak salah ya. Kedengeran nggak sih ini suaranya? Iya, kedengeran. Latihan per section. Latihan per section ya. Iya. Jadi biasanya kita kan ada beberapa bagian yang ya istilah kata sulit lah atau snare feature biasanya. Nah itu kita ngulang terus, habis itu kayak triplet roll diulang terus. Jadi snare itu emang identik sama bagian-bagian tertentu, cuman emang harus bersih kan. Jadi kayak ulang terus. Jadi berkesan sih buat barengan gitu latihannya. Iya. Gitu. Oh pasti ada latihan per section gitu ya, sendiri-sendiri gitu. Nah yang biasanya jadi captain apa ya? Section leadernya itu siapa? Hafiz? Kabian. Oh, Kabian. Oke, seru. Ini dia nih untuk masa yang akan datang nih. Biasanya yang begini-begini bisa jadi pelatih untuk masa yang akan datang. Amin.
Oke. Saya tahu kesulitan snare drum pasti banyak juga, apalagi menyamakan timing bermain gitu ya. Mau roll, mau segala macam itu pasti susah banget gitu. Oke, thank you Hafiz sama Abian. Oke, saya mau tanya ke yang lain deh. Yang main bass drum, mana nih yang main bass drum? Ayo bass drum, mana bass drum? Mana yang bass drum? Ada Naufal Agil, ada Novel Darren. Agil ya, Novel Agil, saya spotlight. Terus siapa lagi? Darren. Mana? Darren. Ini dia, Ya. Darren. Spotlight. Terus siapa lagi nih? Ada siapa lagi nih? Oh itu Abai Fatin tuh, Abai dan Saya Fatin. berdua langsung tante. Ya, Abai dan Abai Fatin. Oh, oke, ini dia nih. At Spotlight langsung berdua ya. Wih, mantap. Si Pirang juga di situ. Wah, luar biasa. Oke, yang lainnya malu-malu ya? Gak apa-apa. Pandu, ini dia. Pandu belum. Pandu. Pandu ya. Pandu Ada. satu lagi Pandu. Ada Pandu, mana Pandu? Pandu. Oke, Pandu Pandu Prayogi. dia. Tapi dia dimatiin tuh videonya. Tuh, Nggak ngaku mau lah, tuh, ngaku gelap. tuh. Orangnya hitam kali ya? Nggak mau. Oh, gelap tuh, gelap banget. Ya udah, saya mau tanya section bass drum. Nah, kalau snare drum tadi kan mainnya harus bareng. Kalau bass drum harus tonal, sedikit berbeda daripada pemain snare drum itu. Nah, ini gimana latihannya? Apa sama juga seksional juga? Apa tadi pakai nonton bareng gitu? Soalnya ada sih bilang, Mas nonton bareng Mas biar bisa sama hatinya gitu. Waduh. Oke, nggak apa-apa, cerita aja. Kira-kira gimana tuh buat bisa latihan apa maksudnya menyamakan persepsi di antara pemain bass drum bareng-bareng? Gimana tuh Bang Fatin? Kalau bass drum lebih sering bareng-bareng aja sih. Lebih sering bareng-bareng sih enggak. Lebih sering bareng-bareng ya. Semuanya bareng-bareng deh. Kita semuanya bareng-bareng. Hampir tiap titik latihannya paling semangat ini Bas. Hampir. Sama tante, semua tante. Iya. Soalnya kadang-kadang kalau misal kita latihan marching band nggak cukup juga dengan bareng-bareng latihan. Mungkin bisa dengan apa ya? Sesuatu latihan yang supaya bukan latihan. Mungkin supaya sama chemistry. gitu Ya, chemistry. pemikirannya, Chemistry-nya juga chemistry-nya. Mungkin suka nongkrong bareng kali atau Oh gimana? itu Ya, benar. sudah tidak Pasti sih. di ini lagi Sering kan nongkrong bareng. paling. Oh gitu ya. Ah, ini dia mantep nih. Bareng juga. Kita Nongkrong jalan bareng, bareng tidur bareng. Ingat. Hah? Makan bareng. Oh, makan bareng gitu. Makan bareng kita Tidur jalannya bareng. gandengan. Jalannya gandengan. Semuanya bareng lah. Selalu bersama-sama. Bersama-sama kita. Ya. Pokoknya kita saling sayang lah. Aduh. sayang. Oh, Saling mencintai. jangan lanjutin. Udah saling sayang aduh. Oke, biasanya memang di mana-mana kalau bass drum ini unik deh semuanya. Pasti begini nih gaya-gayanya tuh sama. Oke, tapi luar biasa ya hasilnya. Di dalam latihan terus di luar latihan tetap kompak. Luar biasa. Thank you bass drummer. Yeay. Sama-sama Mas. Oke. Sama-sama, Mas. Selanjutnya saya panggil deh yang lain. Habis dari bass drum terus ke Tom, Queen Tom atau multi Tom. Wintom itu ada Fikar. Oh, dia ada 3 sebetulnya Mas, tapi kayaknya pada kuliah deh. Oke, siapa? Ada Fikar ya? Fikar Tito Ada ya? Fikar aja Wintom yang bisa join. Oke. Wah, sendirian ini. Waduh. Single fighter sekarang ya. Fikar. Ada Karafi juga tuh. Mana ada mana? Karafi, benar. Karafi ada ya Karafi. Nah, itu Karafi tuh. Mana nih mana Raffi. Oh, ini nih. Oke. Sip. Oh, ada Raffi ya. Ini kelihatannya Raffi lebih senior ya daripada Fikar. Ya, Iya, betul. iya Om. Karafi lebih senior. Lebih senior. Oke. Mau tanya gimana bisa bareng? Nah, kalau misal snare drum itu dia memang harus strict bareng gitu. Terus kemudian bass drum justru sebenarnya agak sedikit beribet karena dia harus tonal 5 orang, pemikirannya harus sama dan beda-beda waktu mulainya. Nah, kalau Tom banyak gitu alatnya. Ada 5 atau bahkan mungkin sextom gitu. Nah, itu buat koordinasi bisa sama. Itu gimana? Apa sama juga tadi itu? Jalan bareng, nonton bareng, dan segala macam. Gimana, Fikar? Ya biasanya kita apa-apa bareng sih. Terus kayak kita juga suka latihan tambahan gitu biar bisa bareng. Terus kadang juga suka curhat bareng gitu-gitu.
sama ini mas makan bareng juga kami. Oh gitu, makan bareng. Makan bareng bayar sendiri-sendiri ya, nggak bayar itu ya? Enggak Kak, biasanya dibayarin sama Kak Raffi kalau makan. Enak ya. Semua sectionnya. Kalau gitu saya juga mau ikut lah, barengan gitu biar bisa dibayarin sama Raffi. Boleh, biar berempat. Oke, ini benar apa tidak? Nanti saya juga mau tanya sama pelatihnya. Biasanya yang paling bandel itu anak Queen Tom atau anak Tom? Tidak ya? Benar. Tidak, hanya kutip belaka. Anak fiktif belaka. Hanya mitos. Oh, hanya mitos. Nanti saya tanya sama pelatihnya bener apa enggak ya. Yang paling bandel di antara perkusi. Kalau seluruh section marching band biasanya yang paling bandel tuh perkusi. Tapi di dalam perkusi sendiri yang paling bandel tuh biasanya Queen Tom. Tapi hanya mitos ya di sini ya. Betul, hanya mitos di sini. Oke. Sip. Thank you Fikar, Tito sama Raffi. Nah, selanjutnya saya mau minta pemain flux sama pemain siapa ya? Simbal. Mana nih? Kumpul. Ada Virial. Ada Nadira. Ada Rehana juga tadi ya. Oke, Rehana. Terus kemudian siapa lagi nih? Fazwa juga. Oh, Farhan juga. Farhan Simbal. Enggak ya, Farhan. Flux ya. Oke, Spotlight. Terus kemudian ada si Farhan lagi Spotlight. Terus kemudian Muhammad Kesifa ya. Ya, Kesifa, Keisha. Oke. Virial Sakira bener ya? Betul. Oke. Ini saya yang angkat tangan aja nih. Yang lainnya malu-malu kali ya. Oke. Saya mau tanya dulu. Nah, yang main flaps. Gitu ya. Oke. Kira-kira yang main flaps, mungkin angkat tangan. Itu nyadar nggak sih kalau flaps di drumline cuman ada di Genta Buana drumline? Bener nggak? Betul banget. Ya, cuman ada di Genta Buana drumline gitu. Ya. Nah, rasanya gimana tuh? Maksudnya di section lain, maksudnya di band lain kan nggak ada. Terus cuman ada di Genta Buana drumline. Apakah gimana ya? Kok saya mainnya flaps gitu kan, yang lain nggak ada segala macem. Kira-kira gimana tanggapannya? Siapa? Farhan gitu? Atau siapa nih yang mau jawab? Coba Ivi Virial. Tanggapannya apa? Nadira? Feels different aja sih. Karena kan kita doang yang ada flaps gitu. Feels unik dong pasti. Unik banget ya, That's good answer. Oke, good answer. Tadi siapa yang jawab? Kok tiba-tiba muncul? Mana tuh dia? Nadira tadi. Oh, Nadira ya, Nadira Azara ya. Ya udah, spotlight deh. Oke. That's good answer. Ya, karena flaps unik dan itu juga rasanya belum banyak yang pakai. Di Indonesia rasanya cuma punya satu, Genta Buana drum line yang pakai flaps gitu ya. Good. Oke. Nah, berikutnya saya mau tanya ke pemain simbal. Simbal. Mana tuh? Rehana simbal ya? Ya, Rehana simbal. Oke. Nah, Rehana, mau tanya, biasanya kalau misalnya di drumline yang lain, main simbal itu biasanya itu dalam tanda kutip, yang nggak bisa main snare drum atau segala macam itu dibuang-buangin ke simbal gitu. Terus kamu mikirnya gimana? Kalau pendapat aku enggak sih, karena tentu pelatih juga memilih kita sesuai dengan bakat yang mereka lihat. Kalau misalnya kita cocoknya ke simbal, ya udah simbal aja. Tapi kalau misalnya kita punya bakat untuk di senar, tom dan lain-lain, pasti kita akan mengarah ke sana gitu. Wih, hebat jawabannya. bagus Rehana. That's a very good answer. Maksudnya ya, semua section itu penting gitu ya. Tapi memang masih kebanyakan di Indonesia juga menganggap bahwa simbal, flaps ataupun yang lainnya itu yang nggak bisa di section yang lain gitu. Padahal sebenarnya itu sangat penting juga untuk membuat section ini lengkap dan lebih berwarna gitu. Apalagi tadi saya bilang pelatih simbal. Saya paling suka kalau misalnya dari sisi visual, ngelihat drumline tuh nggak ngelihat percussion atau yang lain gitu. Saya lebih suka
simbal yang melakukan visual. Karena mereka lebih banyak yang bisa lakukan sesuatu dengan suaranya, dengan atau visual yang dimainkan gitu ya. Saya pikir nanti kalau bisa dilempar-lemparan gitu kayak sirkus sebelah gitu ya, pasti akan lebih keren. Oke, good. Terima kasih Rehana dan yang lain. Ini luar biasa banget ini hari ini. Semuanya exciting gitu ya. Ngomong-ngomong ini habis lagi ngapain gitu ya? Saya kembali lagi ke Mbak Wiwi gitu ya. Kok ternyata kayaknya banyak yang ngumpul di sini ya? Ya, betul Mas. Jadi hari ini kami kebetulan tampil untuk acara di Anjungan Riau. Jadi kami bersama dengan Anjungan Riau. Jadi kami juga dalam binaan Anjungan Riau kali ini, sehingga kami juga tampil hari ini tadi pagi dan nanti sore untuk penyambutan tamu. Oh, oke. Mau ada penampilan juga ntar sore ya? Betul. Jadi nanti kita sekitar jam 5 kita akan mulai penyambutan tamu untuk membawa mereka masuk ke dalam ruangan. Oke. Wah, luar biasa ya. Kalau istilah saya ngamen ya. Ya, bisa dibilang begitu, Mas. Masih luar biasa. Soalnya itulah gimana caranya untuk bisa membiayai drumline ataupun satu-satuan dengan cara ngamen. Luar biasa gitu ya. Nah, sekarang saya mau tanya lagi. Kan sudah ikut lomba di Jogja yang terakhir, Jala Raja, terus kemudian ikut IDCC yang terakhir gitu ya. Ada punya kepikiran ataupun misalnya pernah nggak kepikiran mau ikut lomba yang lain atau ada punya cita-cita gitu ya dari Genta Buana Drumline mau ikut apa gitu? Banyak Mas. Mau jawab? Ya, siapa yang mau jawab anak-anak coba? Ayo siapa yang mau jawab? Ada yang punya keinginan nggak? Nah, coba. Mau kemana habis ini? Habis IDCC mau kemana gitu? Mau ikut lomba apa? Siapa? Kayak Siva yang mau jawab. Ayo siapa? Jawab Kayak mau apa nak? Saya sendiri saya kan belum begitu tentang drumline, tentang drum bandan, tentang marching band. Tapi saya sih cukup confidence atau cukup percaya diri. Insya Allah Genta Buana bisa ke internasional sekali lagi. Wih. Pernah ada punya pengalaman nggak ikut lomba atau ikut penampilan di internasional atau segala macam? Punya nggak? Saya sih nggak pernah ikut lomba internasional, tapi ajang internasional pernah. Oh gitu ya. Kalau sama Genta Buana Drumline sudah pernah belum? Mbak Wiwi dan yang lain? Belum pernah. Ajang internasional pernah, tapi bukan Genta Buana. Iya. Gitu ya? Genta Buananya belum ya nak ya? Belum ya. Kita cinta mudah-mudahan tahun depan ya kan? Amin. Harus harus didoain dong. Ya, amin. Gitu ya. Amin. Okay. Amin. Oke. Nah, kita ada di penghujung acara. Semoga yang dicita-citakan dari Genta Buana Drumline tercapai. Yeay. Kejuaraan ataupun tampil di ajang-ajang bergengsi yang lain, nggak di Indonesia atau di luar negeri, pasti itu cita-citanya pasti akan tercapai. Nah, untuk itu saya sudah akhiri untuk acara Marching Sehat dalam 3 menit. Nanti saya akan stop recordnya, kita akan lanjutkan berikutnya. Oke, nah saya minta untuk semuanya pada saat saya bilang Marching Sehat dalam 3 menit, nanti semua bilang 3 menit gitu ya untuk saya record terakhir. Nanti saya akan potong. Oke, semuanya nyalain ini dong, nyalain apa namanya? Oke. Unmute. Nanti saya ngomong dulu. Kalau saya bilang Marching Sehat dalam, yang lain bilang 3 menit. Oke? Suaranya pada bocor. Ya, tapi habis itu jangan keluar dulu ya. Saya akan ada menyampaikan sesuatu. Oke. Sudah siap? 1, 2, 3. Kita kembali lagi dalam Marching Sehat dalam 3 menit.